Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis X sama dengan A dilanjutkan dengan garis Y sama dengan X. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kali ini adalah komposisi dua refleksi yang berurutan terhadap dua buah garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis X sama dengan A dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan uraian berikut ini. Misalkan terdapat sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat X, Y. Nah, titik A ini akan kita refleksikan dua kali. Pertama, kita refleksikan titik A terhadap garis X sama dengan A. Maka, jarak titik A terhadap garis X sama dengan A sama dengan jarak bayangan titik A, yaitu A aksen, terhadap garis X sama dengan A. Nah, misalkan bayangan titik A itu adalah A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, berdasarkan materi kita sebelumnya, yaitu refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis X sama dengan A dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y. Maka dapat kita nyatakan bahwa A aksen ini memiliki koordinat 2A dikurang X, Y. Dengan nilai X aksennya itu adalah 2A dikurang X dan nilai Y aksennya adalah Y. Nah, berikutnya refleksi yang kedua. Maka titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Maka jarak titik A aksen terhadap garis Y sama dengan X ini sama dengan jarak bayangan titik A aksen, yaitu A double aksen terhadap garis Y sama dengan X. Nah, misalkan koordinat titik A double aksennya adalah X double aksen, Y double aksen. Berdasarkan materi kita sebelumnya, yaitu refleksi titik A dengan koordinat X, Y terhadap garis Y sama dengan X dapat dirumuskan. Titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, X. Nah, dari rumus ini terlihat bahwa posisi titik X dan titik Y-nya itu saling bertukar. Maka, titik A aksen dengan koordinat 2A dikurang X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan A double aksen dengan koordinat Y, 2A dikurang X. Nah, berdasarkan uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa refleksi titik A dengan koordinat X, Y yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X dapat dirumuskan dengan titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, 2A dikurang X.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Gambarlah hasil pencerminan titik A dengan koordinat negatif 3,5 terhadap garis X sama dengan 3 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama akan kita buat terlebih dahulu bidang koordinat kartesiusnya, yaitu sebagai berikut. Diketahui titik A dengan koordinat negatif 3,5. Titik A dengan koordinat negatif 3,5 ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, jarak titik A terhadap garis X sama dengan 3 ini adalah 6 satuan. Maka, jarak bayangan titik A yaitu A aksen juga sama, yaitu 6 satuan. Sehingga titik A aksen memiliki koordinat A aksen dengan koordinat 9,5. Selanjutnya, titik A aksen ini akan kita refleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan X. Nah, jarak titik A aksen terhadap garis Y sama dengan X adalah 2/2 satuan. Maka, jarak bayangan titik A aksen yaitu A double aksen juga sama, yaitu 2/2 satuan. Sehingga, koordinat titik A double aksen adalah A double aksen dengan koordinat 5,9. Sehingga, titik A dengan koordinat negatif 3,5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A double aksen dengan koordinat 5,9. Nah, jika kita menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, maka caranya adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya tadi adalah titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, 2A dikurang X. Nah, titik A dengan koordinat negatif 3,5 memiliki nilai X itu sama dengan negatif 3 dan nilai Y sama dengan 5. Direfleksikan 2 kali terhadap garis X sama dengan 3, maka nilai A-nya sama dengan 3. Kemudian dilanjutkan terhadap refleksi garis Y sama dengan X. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik A yaitu A aksen memiliki nilai X aksen sama dengan Y dan nilai Y aksen sama dengan 2A dikurang X. Untuk nilai X aksen sama dengan Y, karena nilai Y sama dengan 5, maka nilai X aksen itu sama dengan 5. Sedangkan untuk nilai Y aksen sama dengan 2A dikurang X, di mana nilai A-nya sama dengan 3 dan nilai X-nya sama dengan negatif 3, maka nilai Y aksen itu sama dengan 2A, yaitu 2 dikali 3 dikurang X, yaitu dikurang negatif 3. Nah, hasil dari 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian, negatif dikali dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 3. Sehingga didapat Y aksen sama dengan 6 ditambah 3. Nah, hasil dari 6 ditambah 3 ini adalah 9. Maka didapat Y aksen sama dengan 9. Nah, dari uraian ini diperoleh hasil dari X aksen sama dengan 5 dan Y aksen sama dengan 9. Nah, dari sini didapat bahwa A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen adalah A aksen dengan koordinat 5,9. Nah, dari sini didapat hasil akhir yang sama, yaitu bayangan titik A adalah
A aksen dengan koordinat 5,9. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan hasil pencerminan titik K dengan koordinat negatif 7,3 terhadap garis X sama dengan 6 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk contoh soal ini akan kita gunakan rumus yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan dengan garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, 2A dikurang X. Nah, untuk titik K dengan koordinat negatif 7,3, maka nilai X-nya itu sama dengan negatif 7 dan nilai Y-nya sama dengan 3. Direfleksikan 2 kali terhadap garis X sama dengan 6, maka nilai A sama dengan 6. Dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik K, yaitu K aksen, memiliki nilai X aksen sama dengan Y, dan nilai Y aksen sama dengan 2A dikurang X. Untuk nilai X aksen sama dengan Y, karena nilai Y-nya sama dengan 3, maka nilai X aksen sama dengan 3. Berikutnya, untuk nilai Y aksen sama dengan 2A dikurang X, di mana nilai A-nya tadi adalah 6 dan nilai X-nya sama dengan negatif 7, maka nilai Y aksen itu sama dengan 2A, yaitu 2 dikali 6, dikurang X, yaitu dikurang negatif 7. Nah, hasil dari 2 dikali 6 adalah 12. Kemudian, negatif dikali dengan negatif 7 hasilnya adalah positif 7. Sehingga didapat Y aksen sama dengan 12 ditambah 7. Hasilnya adalah Y aksen sama dengan 19. Sehingga diperoleh hasil dari X aksen itu sama dengan 3 dan hasil dari Y aksen itu sama dengan 19. Nah, dari uraian ini didapat K aksen yaitu X aksen yaitu 3, Y aksen yaitu 19. Jadi, titik K dengan koordinat negatif 7,3 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 6 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan K aksen dengan koordinat 3,19. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Diketahui titik M dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2 dan dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan M aksen dengan koordinat negatif 2,4. Tentukan koordinat titik M. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari koordinat titik asal, yaitu titik M, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu titik A dengan koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat Y, 2A dikurang X. Maka, titik M dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2
Dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan M aksen dengan koordinat negatif 2,4. Nah, di sini akan kita tentukan nilai X dan nilai Y-nya. Nah, dari titik M aksen dengan koordinat negatif 2,4 ini, maka nilai X aksennya sama dengan negatif 2 dan nilai Y aksennya sama dengan 4. Nah, refleksinya itu terhadap garis X sama dengan negatif 2. Maka nilai A-nya itu sama dengan negatif 2. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, berdasarkan rumus ini, maka bayangan titik M, yaitu M aksen, memiliki nilai X aksennya yang dirumuskan dengan Y. Sedangkan nilai Y aksennya dirumuskan dengan 2A dikurang X. Nah, untuk nilai X aksen sama dengan Y. Karena nilai X aksennya sama dengan negatif 2, maka negatif 2 itu sama dengan Y. Sehingga didapat nilai Y-nya itu sama dengan negatif 2. Nah, kemudian untuk nilai Y aksen sama dengan 2A dikurang X. Karena nilai A-nya itu sama dengan negatif 2 dan nilai Y aksennya sama dengan 4, maka didapat Y aksen yaitu 4 sama dengan 2A yaitu 2 dikali negatif 2 dikurang X. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Sehingga didapat 4 sama dengan negatif 4 dikurang X. Nah, dari persamaan ini kita pindahkan X ke ruas kiri dan 4 ke ruas kanan. Sehingga didapat X sama dengan negatif 4 dikurang 4. Nah, hasil dari negatif 4 dikurang 4 adalah negatif 8. Maka didapat nilai X sama dengan negatif 8. Nah, dari uraian ini diperoleh nilai X itu sama dengan negatif 8 dan nilai Y sama dengan negatif 2. Jadi, koordinat titik M yaitu X, Y adalah M dengan koordinat negatif 8, negatif 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai komposisi dua refleksi berurutan terhadap dua buah garis yang saling berpotongan, yaitu terhadap garis X sama dengan A, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.